Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah al-mab'uth rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmatnya yang terus menerus dianugerahkannya kepada kita semua. Demikian pula salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk di kalangan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Pada kesempatan malam hari ini sampailah kita ke hadis 21 ya. Ini sebuah hadis dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang bercerita tentang sejarah hidupnya ya, dalam kaitannya dengan perang Tabuk. Jadi Ka'ab bin Malik ini punya sejarah terkait perang Tabuk. Wa an Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari Abdullah, ini dari putranya Ka'ab bin Malik. Ini putranya bercerita ya. Wa kana qaida Ka'bin radhiyallahu anhu min banihi hina ami. Ini Abdullah ini, putra Ka'ab yang bernama Abdullah ini, dialah yang mendampingi ya, membimbing ayahnya ketika ayahnya itu buta. Jadi di usia-usia tuanya ayahnya ini mengalami kebutaan. Nah, anaknya yang membantunya untuk misalnya berjalan ya, melayani apa yang dia perlukan dan sebagainya, itu adalah Abdullah ini. Dia bercerita, dia berkata, anaknya ini berkata, sami'tu Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu yuhadditsu bi hadithihi hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Aku mendengar Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ini ayahnya, mendengar ayahnya bercerita tentang hadisnya atau kisahnya ketika dia tidak ikut atau tidak berangkat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk. Ini perang Tabuk ini adalah perang kedua kaum muslimin itu menghadapi orang-orang Romawi. Ini di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang yang pertama itu namanya perang Mu'tah. Nah, perang yang kedua itu adalah perang Tabuk. Meskipun nanti pada faktanya perang Tabuk itu tidak terjadi. Di Tabuknya ya, perang Tabuknya sendiri tidak terjadi karena ketika pasukan kaum muslimin tiba di daerah itu, benteng Romawi itu sudah kosong, ditinggalkan oleh orang-orang Romawi dan sekutunya. Nah, ini perang yang sangat penting sebetulnya. Kenapa? Karena menghadapi adidaya. Ini pertama kalinya umat Islam menghadapi adidaya besar saat itu, Romawi. Jadi di masa Nabi SAW Romawi yang pertama kali dalam perang Mu'tah dan perang Tabuk. Jadi Ka'ab bercerita, qala Ka'ab, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattun illa fi ghazwati Tabuk. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr. Ya. Aku tuh tidak pernah tertinggal dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satupun perang yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikuti. Jadi di masa Nabi SAW masih hidup itu sekitar hampir 30 perang yang diikuti langsung oleh Nabi SAW. Ada yang menyebutkan 27 ya, yang peperangan yang Nabi SAW ikut ya di dalamnya. Dan
Ka'ab bin Malik ini selalu ikut dalam perang-perang tersebut kecuali dua perang. Ini perang Tabuk dan sebelumnya perang Badar. Ya. Illa fi ghazwati Tabuk, kecuali pada perang Tabuk dia tidak ikut. Kemudian ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badrin wa lam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Namun aku juga sebetulnya tidak ikut dalam perang Badar. Tetapi tidak ada yang dicela seorang pun karena tidak ikut dari perang Badar. Mengapa? Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna 'ira Quraisy hatta jama'a Allah taala bainahum wa bain aduwwihim ala ghairi mi'ad. Mengapa orang yang tidak ikut perang Badar itu tidak dicela? Karena sebetulnya kalau dalam penuturan Ka'ab bin Malik ini, perang Badar itu relatif tidak dipersiapkan, dalam tanda petik ya. Dalam tanda petik ini agak kebetulan terjadi. Jadi sebetulnya Rasulullah SAW itu bersama kaum muslimin keluar hendak menghadang kafilah dagang Quraisy yang melintasi ya mau ke arah Syam, itu lewat di dekat Madinah. Lalu itu dihadang oleh kaum muslimin. Ternyata pasukan orang-orang Quraisy mengetahui hal tersebut, lalu mereka juga mengirim pasukan. Sehingga terjadilah perang Badar itu. Jadi hatta jama'a Allah taala bainahum wa baina aduwwihim ala ghairi mi'ad. Hingga Allah taala mengumpulkan mereka, jadi antara kaum muslimin dengan musuhnya, ini orang-orang Quraisy Mekah ya, musyrikin Mekah, tanpa ada perjanjian sebelumnya. Artinya tidak ada kesepakatan mau berperang di situ. Beda nanti dengan perang, misalnya perang Uhud ya. Nah, itu memang orang Quraisy mengumumkan perangnya. Nah, kalau Badar itu agak berbeda ya. Nah, jadi ketika ada sahabat yang tidak ikut dalam perang Badar, itu tidak ada yang mempersoalkan, tidak ada yang dicela. Nah, berbeda dengan perang Tabuk. Nah, perang Tabuk ini bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari sudah mengajak kaum muslimin memobilisasi mereka dan meminta mereka mempersiapkan ya, berbagai hal untuk perang tersebut. Kemudian Ka'ab melanjutkan lagi, walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabati hina tawasaqna 'alal Islam. Nah, jadi beliau menambahkan bahwa sungguh aku telah menyaksikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peristiwa malam Aqabah. Nah, ini peristiwa yang menurut Ka'ab bin Malik tidak kalah penting dibandingkan perang Badar. Di Baiat Aqabah yang terjadi di malam hari, ini Baiat Aqabah yang kedua. Jadi Baiat Aqabah itu kan ada dua kali ya. Ada yang disebut Baiat Aqabah pertama, ada Baiat Aqabah yang kedua. Nah, yang Ka'ab bin Malik ikuti, yang beliau maksud dalam cerita ini adalah Baiat Aqabah yang kedua. Yang itu kemudian menjadi cikal bakal orang-orang Aus dan Khazraj itu disebut sebagai orang Ansor. Mengapa? Karena dalam Baiat Aqabah yang kedua itu mereka bertekad ya, berjanji akan menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menolong kaum muslimin ya. Maka disebutlah sebagai Al-Ansar ya. Jadi hina tawasaqna 'alal Islam, ketika kami berjanji setia terhadap Islam, itu dalam Baiat Aqabah yang kedua. Dan Ka'ab ini bercerita, wa ma uhibbu anna li biha mashhad Badar. Aku tidak lebih menyukai kalau peristiwa itu ditukar. Maksudnya saya tidak ikut Baiat Aqabah tapi ikut perang Badar. Menurut Ka'ab lebih baik saya tidak ikut perang Badar daripada tidak ikut peristiwa Aqabah. Saking pentingnya peristiwa Aqabah itu, Baiat Aqabah ya. Tapi bukan di situ fokus kita malam ini ya. Ini bagian dari ceritanya Ka'ab bin Malik. Maksud beliau Baiat Aqabah atau malam peristiwa Aqabah itu nama bukit ya. Kalau sudah menunaikan ibadah haji, ada salah satu ritual ibadah haji itu melontar jumrah. Namanya Jumratul Aqabah. Nah, itu lontaran jumrah yang terakhir ya, di dekat Mina sana. Nah, itu bukit Aqabah. Nah, kata Anas kata Ka'ab bin Malik, wa mauhibbu anna li biha mashhad Badr wa in kanat Badrun azkara fin nasi minha. Ya. Aku tidak lebih menyukai
aku ikut perang Badar tetapi tidak ikut baiat Aqabah. Meskipun Badar itu lebih dikenal, ya, lebih masyhur di tengah-tengah manusia. Bahkan di antara kita mungkin ada yang jarang mendengar peristiwa Aqabah itu, seringnya dengar perang Badar. Ya, padahal sebetulnya peristiwa baiat Aqabah itu tidak kalah pentingnya dibandingkan perang Badar. Ya. Ka'ab bin Malik melanjutkan, wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Ya, di antara kabarku tentang ketika aku tidak ikut berkeluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Ya. Lam akun qattu aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Tidaklah aku, ya, tidak pernah aku merasa lebih kuat, tidak pula lebih mudah, ya, ketika aku terlewatkan atau tidak ikut dalam perang Tabuk itu. Maksudnya Ka'ab bin Malik itu ingin mengatakan bahwa dia itu tidak punya uzur tidak ikut dalam perang Tabuk. Dia cukup kuat, tidak ada kesulitan. Jadi kalau dia tidak ikut itu semata-mata karena pelanggaran syar'i. Tidak ada alasan, tidak ada uzur. Ya. Beda dengan orang yang tidak ikut perang Tabuk itu karena misalnya sakit, misalnya buta, ya, dan sebagainya. Itu ada uzurnya. Nah, Ka'ab ini tidak punya uzur sama sekali. Bahkan sebetulnya dia sudah mempersiapkan juga apa yang mau dibawa, ya, dalam peperangan itu. Dia katakan, wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qattu hatta jama'tuha fi tilkal ghazwah. Demi Allah, belum pernah aku mengumpulkan sebelumnya dua bekal, ya, kendaraan tunggangan yang berisi bawaannya. Biasanya kalau perang itu hanya satu tunggangan, satu bawaan. Nah, khusus dalam perang Tabuk ini 2. Kenapa? Karena itu terjadi di musim yang sangat panas. Nanti disebutkan dalam sirah Nabawiyah itu pasukan ini disebut Jaisul Har, pasukan musim panas. Saking panasnya situasi saat itu, maksudnya panas cuacanya. Dan melewati padang pasir yang sangat jarang air. Nah, makanya kemudian diminta bawa bekal. Nah, ini Ka'ab sampai siapkan dua rahilah, 2 bawaan. Yang biasanya dalam perang-perang sebelumnya hanya 1. Jadi sebetulnya persiapannya ada gitu. Ya. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha hatta kanat tilkal ghazwah. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika ingin ke suatu peperangan kecuali beliau menyamar-nyamarkan, ya, rencana peperangan itu, kecuali perang Tabuk. Jadi kalau sebelum-sebelumnya perang sebelumnya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menceritakan detail peperangannya, bahkan kadang disamarkan. Misalnya melewati jalan yang tidak biasanya, tidak langsung menuju tempat itu, memutar dan sebagainya. Nah, khusus untuk perang Tabuk ini itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan secara terbuka. Jadi kecuali perang Tabuk ini. Faghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadid. Rasulullah SAW berangkat itu dalam har, ya, kondisi panas yang syadid, yang sangat puncak musim panas. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan, dan akan melewati perjalanan panjang dan daerah yang jauh dari air, sulit air. Padang pasir, ya. Wastaqbala 'adadan katsira, dan akan menghadapi jumlah pasukan musuh yang banyak. Jadi kalau dalam sirah Ibnu Hisham misalnya itu sampai disebutkan pasukan musuh itu ada 500.000 dari Romawi ditambah 500.000 suku-suku sekitar Tabuk yang merupakan sekutunya Romawi. 500.000 plus 500.000 itu banyak sekali. Sementara kaum muslimin itu ada riwayat menyebutkan 30.000, ada yang menyebutkan 40.000, paling banyak tuh 70.000. Itu perang Tabuk, dan Nabi SAW sampaikan secara terbuka bahwa kita akan menghadapi adidaya Romawi. Nah,
dan pasukan tidak melewati jalan yang aneh-aneh gitu, yang memutar, tidak, langsung. Ya. Memang nanti diantara hikmahnya orang Romawi mengetahui rencana itu, sehingga mereka kabur. Mereka kabur dari benteng mereka di Tabuk. Kenapa orang Romawi kabur? Nah, itu ada kaitannya dengan perang Mu'tah sebelumnya. Nah, perang Mu'tah ini menjadi salah satu perang yang sangat penting. Maka khusus untuk perang ini, fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahhabu uhbata ghazwihim. Maka beliau menampakkan kepada kaum muslimin perkara mereka. Ini disampaikan secara terbuka, ini yang akan kita hadapi. Agar mereka bersiap, ya, liyata'ahhabu uhbata ghazwihim. Agar mereka betul-betul mempersiapkan peperangan mereka. Wa akhbarahum biwajhihimul ladzi yurid, ya. Lalu beliau kabarkan kepada mereka kemana tujuan, maksudnya ini mau kemana, ya. Nah, sampai di situ dulu ikhwafillah rahmatullahi alaihi. Kita cerita sedikit tentang perang Mu'tah karena perang penting, ya, berkaitan dengan perang Mu'tah. Jadi perang Mu'tah itu perang pertama kaum muslimin berhadapan dengan Romawi. Tetapi Nabi SAW sendiri tidak ikut dalam perang itu. Nabi tidak ikut dalam perang itu, mengirimkan kaum muslimin, ada sekitar 3.000 pasukan kaum muslimin yang dikirim. Berangkatlah ini 3.000 pasukan. Seperti biasanya ada pasukan pendahulu yang tugasnya mengintai. Ini pasukan kuda cepat, melesat terlebih dahulu untuk memantau keadaan daerah yang akan terjadi peperangan, itu daerah Mu'tah. Nah, sambil menunggu itu rombongan besar yang agak lambat itu beristirahat di daerah Ma'an. Ma'an itu daerah antara Madinah dengan Mu'tah. Malam itu mereka menginap semalam sambil menunggu kabar dari pasukan pengintai. Ya, mereka mau susun strategi, kira-kira besok menghadapi pasukan Romawi itu strateginya bagaimana. Karena itu perang pertama menghadapi orang Romawi, belum pernah sebelumnya. Sebelumnya itu kan menghadapi Quraisy, menghadapi orang-orang Yahudi, ya, dan sebagainya. Untuk Romawi baru kali ini dalam perang dalam perang Mu'tah itu. Nah, singkat cerita, datang pasukan pengintai itu mengabarkan tentang perkiraan, ya, musuh seperti apa, gambaran deskripsi bentengnya bagaimana, ya. Kemudian jumlah pasukan. Nah, jumlah pasukan ini yang agak membuat sebagian sahabat itu gentar. Jadi pasukan musuh di sana itu ada 200.000 menurut perkiraan pasukan pengintai. Sekitar 200.000 musuh yang akan dihadapi besok. Kaum muslimin hanya 3.000. Kebayang nggak itu angka itu? 3.000 dengan 200.000. Dan secara geostrategis, secara lokasi misalnya, itu lebih menguntungkan benteng. Karena nanti kaum muslimin itu berada di depan benteng, hamparan luas, tidak ada hutan itu, jadi tidak bisa sembunyi gerilya segala macam. Itu hamparan tanah padang pasir yang luas. Kemudian Romawi punya benteng dengan jumlah pasukan lebih banyak. Dan ini memang pertama kali mereka menghadapi Romawi. Kita tahu adidaya, sudah punya pengalaman perang yang lebih panjang dengan peralatan yang lebih lengkap dan sebagainya. Nah, malam itu yang awalnya direncanakan menjadi malam membicarakan strategi apa yang akan digunakan, ternyata menjadi apa? Perdebatan. Apakah kita ini maju atau tidak? Gitu, melihat situasi terbaru. Maju nggak kita ini? Jadi ada beberapa usulan. Yang pertama, misalnya meminta, bukan mundur juga, bukan mundur, tapi yang pertama meminta pasukan bantuan. Jadi selain mundur, ya, itu opsi paling inilah, ya. Jadi minta pasukan, kita tidak mundur tapi minta bala bantuan dari Madinah. 3.000 versus 200.000 itu gimana ceritanya itu? Ya, mau hitung matematika manapun itu tidak masuk itu. Ini kalau hitungan matematis. Kemudian ada juga usulan
Jadi itu yang tadi dua, berdebat, mundur atau apa? Minta pasukan bantuan. Itu agak alot di situ. Tetapi kemudian salah satu panglima dari 3 panglima yang diutus Nabi SAW. Jadi pada perang Mu'tah itu ada 3 panglima yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Yang pertama siapa? Ada yang ingat? Panglima pertama adalah Zaid. Ya. Yang kedua siapa? Yang pertama Ja'far dulu, maaf. Yang pertama Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abdul Muttalib. Ja'far bin Abdul Muttalib. Ini yang pertama. Kemudian ada Zaid. Kemudian yang terakhir adalah Abdullah bin Rawahah. 3 itu. 3 panglima. Dan urutannya begitu. Dan nanti urutannya juga persis urutan gugurnya 3 orang ini. Ja'far dahulu, Zaid, kemudian yang terakhir adalah Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah salah satu panglima di situ kemudian berkata, ini Abdullah bin Rawahah ini terkenal kemampuan dia dalam beretorika. Salah satu penyairnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 sahabat itu yang dikenal sebagai penyair Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Ibnu Rawahah ini, ada juga Hasan bin Tsabit, lalu termasuk Ka'ab bin Malik. Yang kita baca riwayat ini, itu penyair, syu'ara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memang salah satu dalam konstruksi sosial masyarakat Arab saat itu penyair kan punya kedudukan istimewa. Di satu kaum itu bisa menjadi sangat terhormat ketika di tengah-tengah mereka itu lahir penyair yang hebat. Ya, saking dihormatinya kemampuan syair itu. Bahkan dalam peperangan itu ada adu syair. Ya, kadang-kadang ada adu syair dahulu sebelum perang. Entah itu untuk menyemangati pasukan atau untuk merendahkan pasukan yang lain, lawannya maksudnya. Ya, dan sebagainya. Jadi dulu kayak gitulah style masa lampau. Nah, Abdullah bin Rawahah ini sangat pandai ya. Allah akan kurniakan kepadanya kemampuan dia beretorika, berucap. Ini juga salah satu anugerah Allah Ta'ala. Kalau ada yang diberikan anugerah ini luar biasa. Karena lisan itu kadang lebih dahsyat daripada senjata, daripada pedang. Jadi 2 opsi tadi, mundur atau minta pasukan bantuan, itu malah Abdullah bin Rawahah masuk dengan opsi yang ketiga. Padahal tadi debatnya di situ tuh. Dia muncul, dia bilang apa? Ya, ringkasnya begini. Apa sebenarnya yang kalian khawatirkan? Ya. Bukankah di hadapan kita itu adalah istilahnya itu ihdal husnayain, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu salah satu dari 2 kebaikan yang ada di depan kita. Immal fath wa imma syahadah. Kalau enggak menang, syahid. Kan begitu. Di hadapan kita itu kan sebenarnya cuma 2 opsi. Kita menang mengalahkan musuh atau kita syahid. Dan kedua-duanya ini kebaikan. Yang disebut oleh Allah ihdal husnayain. Salah satu dari 2 kebaikan. Tidak ada yang buruk. Kenapa kita mengambil opsi yang lain? Itu maksudnya yang tekankan itu. Mengapa kita perlu memikirkan opsi lain? Opsinya kan maju saja gitu. Nanti kan nasibnya cuma 2. Fath dan syah. Dan betul nanti faktanya 2-2 ini didapati. Kaum muslimin menang. Kemudian juga banyak yang syahid. Dapat 2-2-nya malah. Ini dahsyat luar biasa. Nah, silakan dibacalah itu, dramatis itu ceritanya perang Mu'tah itu. Sampai 3 panglima itu kan gugur berturut-turut ya. Ada sahabat itu yang panglima itu yang sampai memegang bendera itu, ar-rayah itu, bendera pasukan itu tangannya putus pun dia masih pegang. Ya. Sampai dia jepit dengan sikunya yang sudah buntung itu. Ya, dramatis itu ceritanya. Tapi saya tidak bahas perangnya ya. Kita bahas malam di Ma'an saja. Nah, malam di Ma'an itu ikhwafillah, yang awalnya menjadi rencana ya, strategi apa yang akan dipakai untuk menghadapi Romawi, akhirnya tidak jadi, tidak bahas itu. Lebih pada apa, kita maju atau opsi yang lain tadi. Nah, setelah ucapan Abdullah bin Rawahah, kita maju dengan mendapatkan salah satu dari 2 kebaikan itu. Bahkan ternyata dapat 2-2-nya itu nanti ya. Akhirnya kaum muslimin malam itu membulatkan tekad, mereka maju. Mereka maju. Kitab-kitab sirah tidak menyebutkan secara khusus strategi apa yang mereka hasilkan malam itu. Allahu a'lam apakah ada hasil strategi itu atau bagaimana. Tapi yang jelas
para sahabat bertekad, mereka maju. Sehingga cerita terjadi peperangan dahsyat ya. Itu juga nanti Anda bisa baca kiprah pertama Khalid bin Walid dalam perang bersama kaum muslimin. Itu perang pertama yang diikuti Khalid bin Walid. Sebelumnya Khalid bin Walid itu kan musyrikin. Khalid bin Walid itu yang memimpin pasukan musyrikin dalam perang Uhud. Yang membalik keadaan itu. Yang awalnya kaum muslimin unggul dalam pertempuran awal karena menguasai daerah strategis di bukit, itu kemudian diperdaya oleh Khalid dan pasukannya, akhirnya membalik keadaan. Itu saat dia masih kafir. Nah, kemudian dia masuk Islam beberapa tahun kemudian, lalu perang pertama yang diikuti adalah perang Mu'tah itu. Nah, singkatnya ketika semua panglima itu mati 3 orang, itu hari pertama. Jadi perang itu sebetulnya hanya 1 hari. Hari pertama dahsyat sekali peperangan. Banyak kaum muslimin yang syahid, banyak. Orang-orang Romawi tidak banyak. Ya banyak juga, tapi dibandingkan dengan jumlah mereka tidak seberapa persentasinya gitu. Tetap persentasi yang gugur itu lebih banyak dari kaum muslimin. Nah, maghrib itu berhenti ya. Petang itu biasanya perang di masa lampau berhenti, istirahat. Lanjut lagi besok. Nah, besok itu menjelang subuh, Khalid ibn al-Walid itu sudah menyiapkan strategi yang luar biasa. Bagaimana caranya mengakali musuh ini? Padahal pasukan kaum muslimin itu sebenarnya sudah tidak begitu banyak, sudah berkurang lumayan di hari pertama. Sementara pasukan Romawi itu masih cukup besar, apalagi mereka di benteng. Kemudian secara strategis lebih menguntungkan benteng, Tetapi ternyata Allah anugerahkan, memang ada orang yang Allah anugerahkan itu kecerdasan dalam strategi. Khalid ibn al-Walid itu punya strategi istimewa. Apa strategi dia? Jadi pasukan yang sebelumnya hari pertama itu di depan ditukar di belakang. Yang di belakang ditukar ke depan. Apa tujuannya? Untuk mengesankan ini pasukan baru. Kemudian yang di belakang itu disuruh naik kuda atau unta yang ada itu. Kuda atau unta yang ada itu lalu disuruh lari di tempat. Bukan lari kemana, lari di tempat. Tujuannya apa? Itu untuk menerbangkan debu-debu. Untuk memberikan kesan bahwa ada pasukan bantuan yang datang. Itu menjelang pagi itu dilakukan. Sehingga ketika pagi menyingsing itu, orang Romawi itu melihat kepulan debu itu banyak sekali. Mereka gentar, takut mereka itu. Dipikirnya ada pasukan bantuan. Wah, ini ada pasukan bantuan. Kemarin saja ini setengah mati kita, apalagi ada pasukan bantuan. Singkat cerita kabur itu orang-orang Romawi. Kabur mereka. Jadi hari kedua perang itu tidak terjadi. Sampai hanya hari pertama saja. Kabur karena peristiwa itu tadi. Nah, maka kaum muslimin kembali dengan kemenangan luar biasa. Dan kemenangan di Mu'tah itu dahsyat dampaknya. Dampaknya apa? Itu kan pertama kali menghadapi pasukan adidaya. Itu musuh-musuh yang lain, kalangan Yahudi, kalangan musyrikin itu tidak berani macam-macam lagi. Ya, ketika mengetahui bahwa kaum muslimin mengalahkan Romawi. Begitu. Meskipun sebetulnya ya lumayan parah juga, berdarah-darah juga ya. Nah, tapi ikhwafillah rahmatullahi alaikum, yang menarik dari peristiwa itu sebetulnya peristiwa di malam hari itu. Malam hari perang sebelum perang Mu'tah itu, ketika kaum muslimin berada di Ma'an, ketika mereka membulatkan tekad untuk maju. Ketika mereka sepakat untuk maju, sebetulnya rasanya mereka itu tidak membayangkan dampak dari keputusan yang mereka ambil malam itu. Bahwa dampaknya itu sangat dahsyat. Bukan hanya pada peristiwa Mu'tah itu, tapi juga pada peristiwa Tabuk ini. Pada peristiwa Tabuk yang kita cerita dalam hadis ini, 30.000 pasukan kaum muslimin, atau paling banyak jumlahnya 70.000 dalam sebagian riwayat, itu mendatangi daerah Tabuk. Itu orang-orang Romawi dan sekutunya yang ada di Tabuk itu kabur. Nggak berani perang. Mereka trauma dengan peristiwa Mu'tah sebelumnya. Jadi keputusan malam itu di Ma'an yang diambil oleh kaum muslimin itu dampaknya sangat besar ternyata.
Jadi banyak yang tidak menyadari itu. Dampaknya sangat besar. Sehingga praktis Tabuk itu menang mutlak. Ditinggalkan bentengnya. Padahal jumlah pasukan musuh itu lebih banyak, lebih berlipat. 500.000 plus 500.000. Di masa itu mengumpulin 1 juta itu tidak main-main. Romawi wajar bisa ngumpulin segitu. Kaum muslimin hanya katakanlah 70.000 tadi. Tapi itu sudah cukup untuk menggetarkan mereka. Nah praktis setelah itu Romawi tidak ada lagi di Jazirah. Di Jazirah Arab bersih dari Romawi. Itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan praktis setelah itu mudah mau menaklukkan yang lain. Misalnya dengan orang Quraisy misalnya, Fathu Mekah itu nyaris tanpa perlawanan itu. Orang-orang di Mekah, Quraisy misalnya. Ya, itu semua diantara dampak dari peristiwa ini. Nah, termasuk salah satu yang sangat penting adalah peristiwa Mu'tah. Nah, ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Jadi di dalam perang Tabuk ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kaum muslimin rencana mereka untuk berangkat secara terbuka ya menghadapi Romawi dan seterusnya. Ya itu fragmen bagian pertama ya dari kisah ini ya. Nanti bagian keduanya kita lanjutkan ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini.